Selesai. Baik, silahkan Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Nak atas doa yang telah dipimpin. Dan sebelum kita melanjutkan materi, saya mengajak anak-anak kami selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di meet pada pagi hari ini kita tetap sehat, ya diberkati Tuhan. Dan mudah-mudahan juga orang tua anak-anak kami senantiasa dalam lindungan. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk pegunungan di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir. Mulyanto mengungkap hasil kerjanya. Silakan Nak Mulyanto. Silakan Nak, kalau mau juga presentasi boleh Nak, tidak masalah. Pakai ruang ini untuk mempresentasikan supaya kawan-kawanmu juga bisa melihat apa hasil kerjamu. Tunggu dulu Pak ya. Semangat tuh. Ya, sambil bersiap-siap dari kelompok 2 ya, Bung Aran. Nanti setelah Mulyanto bersiap-siap dari kelompok 2 Nak Bung Aran untuk mengungkap hasil kerjanya di LKPD. Silakan Nak Mulyanto. Pak ya. Ya, silakan Nak, silakan Nak. Di sini saya yang akan saya presentasikan cuma 2 aja dulu Pak ya. 2 pertanyaan yang ada di. Oke Nak, silakan. Yang pertama tadi tentang pengertian ruang. Ya. Kalau saya analisis dari video tadi, menurut saya ruang adalah tempat di mana orang melakukan aktivitas. Nah, perbandingannya misalnya adanya pabrik untuk orang bekerja di dekat desa saya di sini. Ya. Bagus. Kemudian yang kedua ini jelaskan hubungan antara pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau perbandingannya contohnya di sini desa kami membeli barang dari desa sebelah yang memiliki sumber daya alam yang lebih. Kayak gitu aja Pak, mungkin. Ya, pendapat Mulyanto ini cukup bagus ya Nak ya. Jadi memang apa yang sudah disampaikan teman Mulyanto sudah tepat, tapi mungkin teman Mulyanto belum menuangkan apa keputusannya ya. Jadi nanti Nak Mulyanto itu diperhatikan. Nah, anak-anak ya, temanmu sudah mengungkap. Tentunya itu sudah pendapatnya sudah bagus. Tinggal si Mulyanto ini meneruskan pertanyaan berikutnya dan membuat keputusan. Keputusannya berdasarkan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi melalui video dan lembar materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Ruang itu tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, Pak.
seperti tempat kita Oh ini. iya, bagus. Jadi intinya tempat yang disinggahi orang ya, Iya, yang ada di makhluk muka hidup. bumi. Oke. Silakan Nak, perbandingannya bagaimana? Yang kedua, setiap ruang yang satu berbeda dengan yang lain. Misalnya ruang kota dengan desa, hasil yang dihasilkan juga berbeda. Sehingga Ya, kota harus berhubungan dengan desa dalam pemenuhan kebutuhan. ya. Berarti interaksi ya antar ruang Nak, Interaksi. begitu ya. Iya, Pak. Jadi Oke. desa itu menghasilkan hasil-hasil pertanian, sedangkan kota Ya. menghasilkan hasil industri. Untuk mendapatkan Ya. sayur, kota harus Ya. berhubungan dengan desa dan sebaliknya, Pak. Baik. Pendapat Nak Bungaran ini cukup bagus ya, karena dia dekat dengan lokasi sayur-sayuran, jadi dia kebayangan dengan, oh ini tempatnya, ada di sini tempat pas sayur-sayuran. Oh cukup bagus Nak ya, mantap kali pendapatnya, dan tentunya yang Nak Bungaran saya lanjutkan adalah mengisi keputusan ya. Di keputusan itu adalah tentunya pengertian menurut buku yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, termasuk yang ada dalam video. Begitu Nak ya? Baik, Pak. Oke, sekarang Nak Hamidah mewakili kelompok 3. Bagaimana Nak pendapatnya? Sudah dibuat? Baik Pak, Ya. dari kelompok kami itu yang pertama pengertian ruang adalah tempat yang kita tinggali Pak, tempat yang kita huni, itu pengertian Ya. ruang. Kemudian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pengertian interaksi ruang. Interaksi ruang berarti di sini Pak, menurut kelompok kami itu adanya kerjasama Pak, antara misalnya tempat yang satu dengan tempat yang lain, contoh kota dengan desa. Ini bagaimana supaya berinteraksi, berarti di sini dituntut adanya kerjasama. Ya. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, bentuk-bentuk yang harus bentuk-bentuk interaksi antar ruang adalah tipe-tipenya Pak. Oh tipenya Nak ya? Iya, tipe-tipenya. Kemudian apa hubungan kesempatan antara sebagai syarat interaksi antar ruang terhadap mobilitas? Menurut kami adalah dengan adanya saling kebutuhan antar daerah, sehingga dibutuhkan hubungan yang erat Pak antara satu daerah dengan yang lain, supaya masing-masing kebutuhan daerah yang tidak terpenuhi dapat terpenuhi di daerah yang dimaksud Pak. Itu menurut kami Pak. Jadi saling melengkapi ya Nak ya, begitu ya? Iya Pak, iya saling. Sudah bisa mampu menganalisis, mengisi LKPD, melakukan perbandingan. Jadi anak-anak, ya dari apa yang sudah kamu kemukakan tadi, bahwa memang ruang itu adalah tempat di permukaan bumi ya, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang ditempati oleh manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan ruang. Apa misalnya perbandingannya seperti rumahmu, kan seperti begitu dia. Nah interaksi antar ruang itu, ya namanya interaksi berarti hubungan timbal balik antara ruang A dan ruang B. Jadi seperti yang dikemukakan temanmu si Mulyanto tadi, bahwa contohnya apa? Seperti desa saya dengan desa lain, itu terjadi interaksi. Nah, seperti begitulah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Nah, jadi interaksi antar ruang itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi, ya, atau saling berhubungan antara ruang satu dengan ruang lain, seperti yang dicontohkan temanmu tadi, yaitu desanya dengan desa tetangganya melakukan interaksi. Syaratnya apa? Ada wilayahnya, ada peluang seperti yang dikemukakan teman Hamidah tadi, ada kemudahan terjadinya perpindahan. Jadi itu. Nah, penyebab-penyebabnya adalah ada perbedaan karakteristik ruang, ada perubahan ruang, ada perubahan kebutuhan. Jadi misalnya karakteristik ruang, desa A dengan desa B berbeda karakteristiknya. Desa A misalnya mengalami perubahan, mana tahu terjadi gempa, berarti dia juga akan melakukan interaksi dengan desa lain. Nah, misalnya lagi perbedaan kebutuhan. Nah, misalnya ini Nak, di pesisir dengan yang di dataran tinggi kan berbeda kebutuhannya. Jadi itu juga adalah mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Apa bentuk-bentuknya? Seperti yang sudah diungkap dalam video tadi, seperti mobilitas sosial, seperti urbanisasi. Misalnya ada warga kita yang dari desa ke kota, itu juga bentuk mobilitas. Nah, komunikasi
Komunikasi itu perpindahan gagasan komunikasi seperti kemajuan teknologi yang sekarang, saling berbagi informasi, itu juga namanya interaksi. Nah, transportasi seperti misalnya ada barang-barang yang didatangkan dari luar daerah kita ini, ya, yang dibawa ke pelabuhan, misalnya beras, baju-baju kita yang didatangkan dari daerah lain ke daerah kita. Nah, itu juga adalah seperti itu untuk transportasinya. Contoh-contohnya, ya, tadi sudah Bapak sampaikan melalui tampilan video. Apa contoh mobilitas penduduk itu? Ya, contoh tadi seperti kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang dari desa ke kota, seperti itu. Komunikasinya seperti ini juga transaksi ruang ini, ya, karena kemudahan internet membuat Bapak dan anak-anak itu bisa melakukan komunikasi. Nah, jadi itu kira-kira penguatan yang sudah Bapak sampaikan mengenai apa yang anak-anak kami kemukakan, dan tentunya ya sebelum kita masuk pada kegiatan penutup, Bapak masih beri kesempatan kepada anak-anak yang memang masih ragu dalam pengerjaan LK sebelum kita masuk pada kegiatan penutup. Silakan Nak, 1-2 orang sebelum Bapak menutup pertemuan ini. Silakan Nak, kalau ada dari Nak Dewi. Pak. Ya, silakan Nak Rita. Pak, jadi bisa dibilang kesimpulan bahwa kebutuhan manusia atas barang dan jasa yang tidak terbatas bisa mendorong terjadinya interaksi antar ruang juga ya Pak? Ya, bisa Nak, bisa. Seperti itu dia. Nah, jadi sekali lagi buat anak-anak kami, memahami materi ini tidak harus menguasai seperti begini pendapat Pak ahlinya. Tapi paling tidak anak-anak bisa menalar, memahami, menjelaskan apa itu ruang dan interaksi antar ruang. Baik, satu lagi Nak sebelum Bapak tutup. Tidak ada? Nah, baik. Ya. LKPD yang sudah anak-anak kami buat tadi itu disempurnakan dan nanti dikirim melalui WA grup kita ya. Nanti Bapak koreksi di situ ya, dan tentunya nanti akan Bapak sampaikan. Begitu ya Nak ya? Iya Pak, siap Ya, Pak. Pak. Siap. Nah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya Nak, ya pada pertemuan berikut kita akan membahas materi lembaga sosial ya. Jadi nanti Bapak akan sampaikan apa-apa saja kegiatan minggu depan melalui pertemuan di WA grup kita, ya, di situ akan Bapak sampaikan. Nah, baik, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, sekali lagi terima kasih kepada anak-anak sudah proaktif, ya, tetap semangat. Ingat bahwa anak-anak yang kreatif, anak-anak yang proaktif, anak-anak yang gigih, pasti percayalah itu masa depannya pasti sukses. Jadi itu yang selalu anak-anak ingat. Nah, karena tadi kita memulai pertemuan ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sekarang Bapak minta anak kami Hamidah untuk menutup pertemuan kita ini ya dengan memimpin doa secara singkat. Disilakan Hamidah menutup pertemuan dengan doa. Silakan Nak. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Nak, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih Pak.